Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kajian saya ini saya awali dengan flashback bagaimana peradaban manusia tumbuh dan berkembang di dunia ini ya. Kalau kita orang-orang yang senang mempelajari jatuh bangunnya peradaban umat manusia, biasanya di dalam catatan-catatan sejarah kita temukan sebut saja situs-situs peradaban yang itu muncul di satu tempat dan kemudian mungkin meninggalkan artefak, mungkin juga tidak. Gitu ya. Artefak itu adalah peninggalan-peninggalan fisik, gitu ya, yang menandakan bahwa di situ pernah ada kehidupan. Dan yang menarik bahwa hampir semua ya situs-situs tempat di mana lahirnya peradaban manusia itu berdekatan dengan ya, sumber primer kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah sumber pangannya. Dan lebih khusus lagi adalah air. Kalau udara kita asumsikan ya di semua permukaan bumi ini ya relatif mudah untuk dikonsumsi atau ini didapatkan. Tapi kalau air tidak demikian. Jadi tidak mengherankan kalau sekiranya peradaban-peradaban awal manusia itu muncul misalnya di wilayah antara dua sungai yang kita sebut dengan Mesopotamia, yang diapit oleh dua sungai ya, Sungai Efrat sama Sungai Tigris. Bahkan kalau kita perhatikan gitu ya, karena siklus air inilah maka manusia juga bermigrasi untuk menemukan tempat-tempat baru di mana mereka kemudian berusaha untuk mendapatkan rumput yang lebih hijau, dan akhirnya hewan-hewan ternak mereka hidup dan mereka hidup dari hewan ternak mereka. Dan akhirnya lahirlah masyarakat yang kemudian bergerak sedemikian rupa mengikuti siklus air yang ada di muka bumi ini. Dan saya kira itu adalah suatu yang make sense ya. Penjelasan saintifiknya tidak terlalu rumit untuk difahami. Tapi tahukah kita bahwa ada satu peradaban yang tumbuh berkembang tapi dengan cara yang anomali. Berbeda jauh dengan tumbuh berkembangnya peradaban-peradaban yang umumnya sudah diketahui oleh para ahli sejarah. Dan menariknya, peradaban ini tumbuh di sebuah tempat yang bahkan disebutkan dalam catatan-catatan sejarah maupun dalam sumber-sumber Islam, di tempat itu dulu tidak pernah tumbuh atau tidak ada tanaman yang tumbuh di sana. Dan di titik itu pula kemudian Allah takdirkan tumbuh peradaban manusia. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi artinya saya katakan bahwa ya ini ada anomali ini, ada penimpangan, ada out of the box, ada sesuatu yang di luar logika, ya. Atau kalau saya analogikan dengan apa namanya kajian ilmiah tentang bagaimana metode sains atau metode ilmiah dalam Islam dan metode ilmiah modern, ada yang kemudian kita buktikan, kita saksikan, ada bukti sejarahnya, gitu ya, bahwa logikanya Nabi Nuh yang mengandalkan berita dari langit itu ternyata terbukti lebih unggul daripada logikanya Kan'an bin Nuh, anaknya sendiri, yang mengandalkan logika yang berasal dari bumi. Sementara kita tahu bahwa mayoritas umat manusia itu menggunakan logika Kan'an bin Nuh. Makanya saya tanya kepada teman-teman ahli air gitu ya, bagaimana sih sebenarnya menghindari dari katakanlah banjir. Yang paling mudah adalah di samping mencegah banjir itu terjadi, yang paling mudah adalah mencari tempat yang lebih tinggi. Dan itu adalah pikiran yang praktis sebenarnya. Tapi ternyata logika itu ya dihancurkan ya dalam kisah Nabi Nuh. Dan yang menang adalah logika perahu Nabi Nuh, yang sepintas lalu dianggap logika ini tidak masuk akal. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini. Dan itu salah satu di antara hikmah yang kita bisa dapatkan dari keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya ajak jamaah sekalian untuk mengikuti kisah bagaimana ada seorang laki-laki yang Allah pilih sedemikian rupa, dan kemudian Allah berikan dia berbagai ujian.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi batada Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian kepada Ibrahim dan dia menuntaskannya. Coba perhatikan ya. Di masa muda Nabi Allah Ibrahim ini yang mendapatkan ujian yang luar biasa. Ya, karena beliau harus memilih antara ya bersama keluarga atau kemudian dia harus berpisah dengan keluarganya. Dan dia memilih atau terpaksa gitu ya berpisah dengan keluarganya. Kemudian ya bahkan dia mengalami ancaman fisik. Dan itu dibuktikan sedemikian rupa. Kalau misalnya kita perhatikan gitu ya dari kisah Nabi Ibrahim ini, maka ujian demi ujian itu beliau lalui sedemikian rupa. Sampai suatu ketika beliau ya, diberikan ujian yang paling berat. Yang kemudian ini merupakan drama paling dramatis ya kalau boleh saya katakan. Kenapa? Karena di sini Allah menampilkan sebuah keluarga. Ini bukan sebuah sinetron, tapi kisah ini sebenarnya ya melibatkan anggota keluarga. Ada seorang suami, ada seorang istri, ada istri yang menjadi madunya, dan ada anak yang dilahirkan. Itulah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika anak yang dinanti-nanti ini kemudian hadir, ya, dalam riwayat disebutkan Nabi Allah Ibrahim itu mendapatkan anak di usia yang sudah lanjut. Untuk ukuran kita sangat lanjut bahkan. Dan ini adalah penantian yang sangat panjang sekali. Bagaimana beliau berusaha untuk bertahan bersama istri tercinta Siti Sarah dan tetap tidak mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya Allah takdirkan ia bertemu dengan Siti Hajar, dan ini adalah perempuan yang diberikan sebagai hadiah oleh Raja Mesir atas izin Sarah, maka kemudian ya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Kalau di riwayat Bible itu dianggap mereka bukan keluarga yang sah gitu ya. Tapi ini sebenarnya ya bukan dari sumber yang otentik ya. Kalau kita nanti baca lagi sumber-sumber otentik ya, maka ternyata ditemukan bahwa itu atas izin Siti Sarah. Dan lahirlah anak yang dinanti-nanti. Dan ini adalah anak pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dinamakan Ismail. Isma' itu artinya dengarkan. Ail itu bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik juga sama gitu ya. Artinya Allah. Ilah. Jadi dengarkanlah ya Allah. Jadi karena doa Nabi Ibrahim itu didengarkan, maka lahirlah Ismail. Ya. Di dalam Al-Quran, ketika Allah memberitakan kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya Ismail, Allah menggunakan redaksi kata atau pilihan kata hulaman haliman. Dan kelak nanti ketika adiknya lahir dari istri yang berbeda, namanya Ishak, Allah menggunakan kata yang mirip sekali. Ini menunjukkan bahwa keduanya ini sangat dekat sekali, hanya berbeda sedikit saja. Allah menggunakan istilah ghulaman aliman. Kalau tadi haliman menggunakan ha, kalau kepada Ishak Allah sebutkan ghulaman aliman. Dari ghulaman haliman dan ghulaman aliman Allah turunkanlah kemudian para nabi dan rasul. Dan Allah takdirkan nabi dan rasul terakhir turun dari nasab ghulaman haliman. Ajaman kalau Allah itu semua tidak terjadi begitu saja. Maka mari kita dengarkan sedikit kisah ini yang digambarkan dalam Sahih Bukhari, panjang sekali. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, dan ini Ibnu Abbas yang menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk membawa sang istri dan anaknya yang masih orok ke suatu tempat. Yang di tempat itu tidak ada sumber kehidupan sama sekali. Di sebuah lembah yang sunyi dan tidak ada tanaman di sana. Tidak ada air di sana. Mereka hanya membawa beberapa bekal air, beberapa kantong air. Kemudian apa yang terjadi? Tanpa musyawarah dengan sang istri, tiba-tiba saja Nabi Ibrahim meninggalkan mereka.
Dan itu dalam riwayat disebutkan bahwa Siti Hajar atau Ummu Ismail itu kemudian tidak menyadari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa skenario ini tidak dibicarakan, tidak dimusyawarahkan, tidak disampaikan kepada sang istri. Saya duga kalau itu disampaikan, pasti sang istri akan menolak. Bagaimana mungkin dia bisa menerima keputusan walaupun itu datang dari Allah. Seorang suami meninggalkan istri dengan anak yang masih sangat lemah dan tidak ada sumber kehidupan di sana. Tuhan seperti apa ini yang membiarkan seorang istri dan anak terlantar seperti ini? Suami seperti apa ini? Jadi saya yakin itu kalau dibicarakan mungkin barangkali skenario ini tidak akan terlaksana. Karena itu kemudian dalam riwayat yang panjang ini, itu disebutkan Nabi Ibrahim sama sekali tidak berbicara kepada Siti Hajar. Dia tiba-tiba saja meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya yang masih orok, dan kemudian baru setelah agak jauh Siti Hajar menyadari Nabi Ibrahim telah meninggalkan mereka. Maka Siti Hajar ya berusaha mengejar Ibrahim. Nah, jamaahkan Allah. Saya akan hadirkan nanti hadir ini ya. Nanti saya akan bagikan. Ketika Siti Hajar berusaha untuk mengejar Ibrahim, kita tahu apalah daya seorang perempuan mengejar laki-laki yang juga badannya kuat gitu ya. Dan Nabi Ibrahim bukan kemudian membiarkan istrinya yang menyusulnya, tapi ia lakukan adalah dia mempercepat langkahnya. Maka terjadilah kemudian situasi di mana ya Siti Hajar berusaha mengejar Ibrahim, dan kemudian Ibrahim sengaja mempercepat langkahnya, menjauhi sang istri dan anak. Dan berteriaklah Siti Hajar ini, "Ya Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia di sini? Tidak ada tanaman di sini. Ya Ibrahim." Jadi itu berkali-kali disebutkan. Jadi dalam hadis disebutkan berkali-kali. Ini kalau kita rekonstruksi drama ini ya, saya akan nangis bombay kita. Gitu ya, bagaimana seorang istri ditinggalkan begitu saja dengan bekal seadanya, dan kemudian dia harus mengejar sang suami agar kemudian meminta kepastian, ini apa sebenarnya yang kau sedang lakukan kepada kami. Nah, di dalam riwayat yang sahih ini disebutkan Nabi Ibrahim sama sekali tidak memalingkan wajahnya ke belakang. Saya juga heran ya, kenapa dalam redaksi itu tidak disebutkan kata-kata ini. Saya yakin ini kata-kata ini diceritakan sedemikian rupa ini agar kita bisa menghayati betul betapa Nabi Ibrahim adalah orang yang amat sangat tegas, teguh ketika menjalankan perintah Allah. Saya duga, kalaulah Nabi Ibrahim sempat saja melihat ke belakang, maka rencana Allah tidak akan terlaksana. Karena sehebat-hebatnya seorang Nabi, ada unsur kemanusiaan pada dirinya, dan ada rasa tidak tega untuk menyaksikan orang yang dalam keadaan lemah, ya, dan kemudian memerlukan bantuan. Kita semua pasti pernah mengalami itu. Saat kita kemudian meninggalkan keluarga kita, anak kita yang kita kasihi, istri kita yang masih dalam keadaan lemah. Saya masih ingat ya ketika adik saya itu pergi merantau untuk berangkat ke pesantren. Ini yang meninggalkan, yang berangkat cuma adik saya, yang ditinggalkan ibu saya. Itu nangisnya luar biasa itu. Sehingga adik saya nggak mau lihat ibu saya. Dia begitu naik ke kapal, kemudian langsung dia masuk ke dalam. Karena nggak kuat katanya kalau dia lihat. Dan nggak jadi merantau nanti. Maka kemudian kita akan menghayati betul bagaimana Nabi Ibrahim yang tidak memalingkan wajahnya ke belakang. Maka kemudian berteriak lagi Siti Hajar, "Ya Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan tanaman ini?" Tidak ada jawaban Nabi Ibrahim. Dia mempercepat langkahnya. Nah, terjadilah kemudian satu titik di mana Siti Hajar menganggap ini saya sudah tidak bisa lagi untuk bertanya seperti itu. Maka Siti Hajar menyampaikan pertanyaan yang ia anggap ini adalah pertanyaan terakhir. Apa pertanyaan Siti Hajar? "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhan?" Di dalam hadis yang sahih ini, Nabi Ibrahim menjawab dari kejauhan, "Iya," tanpa menolehkan wajahnya ke belakang. Subhanallah, luar biasa.
hati seorang Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang kita perlu belajar. Kita masih jauh dari Nabi Ibrahim, tapi kita perlu belajar. Kita perlu melatih diri kita. Betapa orang yang sudah diliputi cinta Allah dan dia juga mencintainya. Maka orang seperti ini itu kemudian tidak lagi membiarkan dia terombang-ambing dengan perasaan. Maka kemudian Siti Hajar ketika mendengar jawaban Nabi Ibrahim, iya, idzan katanya kalau demikian yang diputuskan, la yudayyiquna, la yudayyuna, ya. Pastilah Allah tidak akan melalaikan kami. Pastilah Allah tidak akan menelantarkan kami. Pastilah Allah tidak membiarkan kami sengsara. Maka dia berbalik ke belakang untuk kembali kepada tempat di mana anaknya ditinggalkan. Dan disitulah seorang Siti Hajar, ya, ibu Nabi dan Rasul, seorang wanita yang beriman, membuktikan janji Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelemahan seorang wanita dibuktikan ternyata adalah kekuatan yang luar biasa. Di balik kelemahan seorang wanita ini, Allah tunjukkan kekuatan yang luar biasa. Maka kalau kita yang sudah pernah sa'i, ya, jangan kita cuma hanya sekedar berlari-lari kecil. Bayangkan bagaimana Siti Hajar pada saat itu. Dalam situasi yang dia hanya meyakini, kalau seperti itu keputusan engkau wahai suamiku, Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka kemudian dia bergerak dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah. Bolak-balik 7 kali. Saya tanya sama teman saya ahli hidrologi, dan boleh barangkali jamaah di sini kalau ada yang ahli keairan, gitu ya, apakah cara mencari sumber air itu sebenarnya tekniknya dengan yang dilakukan oleh Siti Hajar? Apakah demikian cara mencari air? Apakah kita mencari air itu caranya dengan kita lari ke satu bukit, kemudian balik lagi ke bukit berikutnya? Apa begitu caranya? Saya yakin pakar-pakar air dan sumber air tidak menjawab demikian. Karena tidak ada teorinya sebenarnya. Kalau kita gunakan logika, mestinya Siti Hajar dia akan berusaha mengorek-ngorek tanah kah? Atau kemudian dia berusaha untuk meninggalkan lembah itu kah? Gitu ya. Tapi yang dia lakukan hanya bolak-balik dari 2 bukit, Sofa dan Marwah, 7 kali. Dan apa yang terjadi jamaah ke Allah? Pada kali yang ke-7, tiba-tiba memancarlah, ya, air Zam-Zam. Konon dalam riwayat yang lain, itu malaikat Jibril yang membantu untuk membuat air Zam-Zam itu kemudian muncul ke permukaan. Nah, tiba-tiba Siti Hajar menyaksikan, dekat dengan ananda aja, Allah takdirkan muncul sumber mata air yang tidak terputus sampai sekarang dan sampai hari kiamat, insya Allah. Berapa juta umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan umroh yang telah menikmati air ini. Tahukah kita itu datang dari, atau asbabnya adalah lewat kekuatan hati seorang perempuan yang kelihatannya lemah, tapi dialah manusia yang Allah berikan sebagai model, sebagai uswah hasanah, sebagai model bagaimana kemudian mempertahankan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah melalaikan setiap orang yang berbuat baik.